Pagi Bu Tina. Selamat pagi Bu. Kebetulan sekali ini ada apa ya Bu? Oh begini Bu, saya ingin berbagi cerita Bu ya masalah pembelajaran saya di kelas. Jadi di kelas itu saya kan mengajar IPA. Jadi pada saat pembelajaran IPA itu siswa itu malah gimana ya, kurang aktif gitu, kurang apa mungkin kurang menyenangkan ya pembelajarannya. Jadi Ibu ingin membicarakan bagaimana menghadapi siswa di kelas pembelajaran lebih menyenangkan gitu Bu ya. Iya. Jadi nah ketika Ibu berbicara dengan saya seperti ini, apa sih tujuan Ibu nantinya? Ingin mendapatkan apa nanti Ibu? Saya ingin pada saat pembelajaran saya itu siswa itu bisa menyenangkan, happy gitu Bu ya, belajar dengan saya aktif. Jadi tidak pasif dan tidak berpusat pada saya saja begitu Bu. Jadi kalau begitu, apa sih yang bisa Ibu lakukan agar bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan nanti di kelas? Nah, jadi nanti rencana saya itu pada saat pembelajaran bisa menyelipkan game ya. Terus kalau misalkan siswa sudah mulai bosan gitu Bu ya. Jadi saya memberikan mungkin ice breaking tapi tidak lama juga. Bagus sekali Ibu. Nah kalau ngomongin masalah suasana belajar yang menyenangkan, suasana belajar yang menyenangkan bagaimana sih yang Ibu harapkan nantinya? Jadi saya ingin siswa itu antusias dalam menjawab pertanyaan saya. Jadi aktif siswanya, tidak berpusat pada saya saja begitu Bu, dan siswa ya senang dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Nah, apa nih yang bisa Ibu lakukan agar semua harapan Ibu itu bisa terwujud? Jadi nanti pada saat pembelajaran itu saya menyelipkan game, tapi bagaimana caranya biar nanti pada saat main game itu siswa tidak kebablasan, gitu, tidak hanya sekedar main game saja. Oke, nah ini menarik sekali Bu ya. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan agar bisa mengontrol siswa untuk tidak kebablasan ketika belajar saat Ibu memberikan game? Jadi nanti saya akan persiapan pasti yang matang ya dari segi emosional saya sebagai guru agar saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan juga di kelas. Selain itu persiapan dari rencana mengajar saya biar nanti siswa bisa mendapatkan materi dan tidak hanya sekedar bermain saja. Bagus sekali Ibu, sangat luar biasa sekali hal yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, gimana nih Bu, kemungkinan kapan Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan ini di kelas? Kapan kira-kira? Jadi Senin depan Ibu. Jadi selain persiapan yang matang juga Senin itu jadwal saya mengajar. Jadi Senin depan Ibu sudah mulai untuk melaksanakan rencana aksi Ibu seperti itu. Nah, seperti apa yang sudah kita diskusikan tadi Bu ya, apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil diskusi? Yang saya dapatkan bahwa pada saat saya nanti untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, saya harus melakukan persiapan, jadi persiapan secara emosional, jadi persiapan rencana pembelajaran di kelas juga agar bisa matang lah dalam prosesnya. Baiklah Ibu, nanti kita ketemu lagi untuk membicarakan gimana tindak lanjut atas perencanaan dan kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Oke, jadi hari ini bagaimana perasaan Ibu? Setelah melaksanakan diskusi. Jadi saya merasa lega Bu, jadi sedikit beban di pikiran saya itu sudah teratasi. Jadi nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan maksimalkan di kelas, kita akan kembali untuk berdiskusi. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi kalian sudah kelihatan tampak semangat ya untuk mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Sebelum kita lanjut, jadi Ibu minta tolong Pak Brian untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Brian. Silakan duduk. Nah, jadi hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tiga orang. Oh ya Brian, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Raffi sama Ila. Oh ada 3 orang ya, Raffi, Yuni, dan Ila. Kenapa Raffi? Raffi
Tapi izin, Mila sakit. Terus Didi juga. Tapi mereka kan sudah kirim surat ya. Baiklah. Anak-anak, jadi coba sekarang cek dulu kerapian kalian. Nah, sudahkah pakai kacu hari ini? Sudah. Nah, jadi dari sini juga Ibu sudah lihat wajah kalian sudah ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kalian sudah membawa buku IPA? Sudah. Buku pakai juga sudah ya? Sudah. Baik. Nah, anak-anak masih ingat nggak tentang pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ayo. Ya. Ya. Jadi bagus nanti. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang pengukuran. Ya, nanti kalian silakanlah belajar lagi tentang pengukuran tersebut. Baik, jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang pengukuran. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi penting kita mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, bagaimana yang mana namanya komponen hidup dan juga yang mana namanya komponen benda mati. Nah, coba kalian perhatikan gambar di depan. Apa perbedaan antara burung dan layangan? Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, sedih. Burung pada gandum, layangan. Apakah benar katanya sedih? Ada yang punya pendapat lain? Ayo. Ayo, Ibu belum membenarkan ataupun menyalahkan. Ayo, siapa yang ingin berpendapat? Ayo, adakah? Ya. Jadi itu jawaban dari Sudi, ya. Nah, untuk kebenarannya itu nanti kita akan simak dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini akan kita capai pada proses pembelajaran hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama melalui diskusi LKPD 1 tentang pengamatan benda sekitar, peserta didik secara berkelompok dapat menganalisis komponen hidup dan komponen tak hidup dengan benar dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video dan diskusi LKPD 1 pengamatan benda di sekitar, peserta didik secara berkelompok dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dengan benar dan jujur. Yang ketiga, melalui diskusi LKPD 1 pengamatan benda di sekitar, peserta didik secara berkelompok dapat memaparkan hasil pengamatan benda-benda di sekitar tentang benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan perbandingan ciri-ciri yang dimiliki dengan tepat dan penuh percaya diri. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk membaca ya selama 3 menit saja. Sudah? Jadi sekarang silakan kalian baca tentang komponen hidup dan tak hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Silakan. Sudah? Jadi kalian sudah membaca? Tadi sudah membaca tentang komponen hidup dan tak hidup. Untuk selanjutnya, model pembelajaran yang Ibu gunakan pada hari ini itu adalah menggunakan model PBL atau Problem Based Learning namanya. Jadi pembelajaran yang dimana menerapkan atau yang membahas tentang permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nanti itu akan kita telusuri dan pecahkan masalahnya. Begitu. Nah, jadi dalam pembelajaran ini juga Ibu akan nilai kalian. Pertama, Ibu akan menilai sikap kalian, ya. Jadi nanti tidak ada yang jahil, ya. Tidak ada yang tidak memperhatikan, semua harus memperhatikan. Yang kedua, Ibu akan nilai pengetahuan kalian, ya. Sebentar Ibu akan adakan pretest dan juga post test. Ya. Terus yang ketiga, Ibu akan nilai keterampilan kalian. Nah, keterampilan kalian nanti saat jawab LKPD maupun nanti pada saat kalian presentasi dan menanggapi jawaban dari kelompok lain. Sudah? Paham?
akan menjawab soal dari pretest. Silakan ambil HP kalian. Sudah diambil? Silakan kalian masuk ke link berikut ya. Jadi Ibu sudah share juga kemarin di grup WA. Jadi silakan kalian masuk ke link ini dengan menggunakan password seperti berikut. Sudah? Sudah, silakan. Jadi silakan jawab pretest dimulai dari sekarang. Sudah? Jadi kalian sudah melakukan pretest tadi, ya. Nah, jadi silakan di close dulu aplikasinya. Ibu akan periksa siapa yang dapat skor tinggi dan siapa yang belum mendapatkan skor tinggi, ya. Oke. Jadi ada beberapa anak sudah menjawab dengan skor tinggi dan juga ada beberapa anak yang masih di bawah. Jadi nanti mungkin dalam kelompok nanti kita akan atur bagaimana, ya. Baik, jadi itu kita sudah melakukan pretest. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahan, jadi nanti kalian harus tetap semangat dan juga apabila kalian nanti dalam berkelompok, itu kalian harus benar-benar melakukan diskusi, ya. Sebentar Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. Nanti LKPD tersebut kalian jawab secara berkelompok, bukan individu, ya. Sudah, nanti itu dijawab. Nanti kalian bagi tugas dengan kelompoknya untuk menjawab LKPD tersebut. Sudah? Paham? Ini. Nah, anak-anak, jadi Ibu memiliki video di sini. Nah, video ini silakan nanti kalian simak, ya. Jadi ini adalah video robot, Promobot yang dibuat oleh manusia sendiri. Baik. Nah, jadi berdasarkan video tadi ada ilustrasinya sebagai berikut. Produsen robot asal Rusia, Promobot, sukses menyempurnakan robot humanoid buatan mereka. Mimik wajah hingga cara robot itu melihat, jadi ini, serta bergerak sudah semakin mirip dengan manusia. Ya. Nah, jadi berita dari media elektronik tersebut menjelaskan bahwa robot memiliki karakteristik yang sama dengan manusia. Dari cara melakukan aktivitas gerak, bahkan dapat berpikir untuk menyelesaikan sesuatu layaknya manusia secara utuh. Apakah, jadi pertanyaan dari Ibu, apakah robot yang memiliki sebagian besar ciri kehidupan dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Ayo, apakah robot yang memiliki sebagian besar ciri kehidupan dikatakan sebagai makhluk hidup? Ayo, siapa yang mau angkat tangan? Oke, dari Brian dulu. Berarti Brian mengatakan bahwa robot ini juga makhluk hidup, ya, karena memiliki ciri-ciri yang sama dengan manusia. Ada yang memiliki pendapat yang berbeda dulu. Nah, jadi tampung dulu ya jawaban dari Brian.
Ryan. Ya, Dea. Menurut saya itu karena suatu hidup. Kenapa, Dea? Karena dia kan tidak bisa bernafas. Oh, ya, itu jawaban dari Dea. Ya. Nah, jadi dari kedua jawaban ini kita belum menemukan, ya, apakah robot itu memang benar makhluk hidup atau bukan. Ya. Jadi sebentar kita akan membahas ini melalui LKPD. Ya. Jadi sebentar silakan kalian bentuk kelompok. Setelah itu ibu akan bagikan LKPD. Baik anak-anak, silakan kalian duduk dengan kelompoknya. Ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 5 orang anak. Ya. Sudah? Jadi silakan sekarang kalian duduk berkelompok. Nah, kalian harus duduk dengan kelompok yang heterogen. Ya, artinya kalian tidak boleh nanti duduk dengan baru yang perempuan saja, laki-laki saja. Jadi tidak seperti itu. Jadi harus dicampur antara laki-laki dan perempuan. Sudah? Paham? Jadi sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Silakan. Gambar-gambar yang ada di LKPD. Ya. Nah, jadi dari hasil pengamatan kalian terhadap gambar tersebut, ya, nanti analisis yang mana termasuk komponen benda hidup dan mana termasuk komponen benda mati. Itu nanti akan tuangkan di tabel 1. Sudah? Jadi masukkan di tabel tersebut. Ya, misalkan tumbuhan putri malu itu dia bisa bergerak atau tidak, kemudian berkembang tidak, dan seterusnya. Kalau iya, jadi berikan checklist. Kalau tidak, biarkan saja, jangan diberikan checklist. Sudah? Paham? Nah, silakan kerjakan. Kalau misalkan tumbuhan putri malu, dia misalkan bergerak. Kalau bergerak, kita beri. Akan nilai kalian ini, jadi keterampilan kalian menjawab LKPD juga ibu akan nilai, ya.
yang bagian orientasi pada masalah yang mengamati yang ABC ya. Kelompok 2 ya, kelompok Dika dan kawan-kawan itu nanti presentasikan tabel ya. Dan kelompok 3, kelompok Nanti dan kawan-kawan itu presentasikan yang nomor 2 ya, pertanyaan yang nomor 2. Kelompok Cynthia dan kawan-kawan jadi nanti presentasikan yang nomor 3 ya. Kelompok Anin jadi presentasikan yang bagian 4 ya. Ya. Jadi nanti teman yang presentasi yang lain juga harus menanggapi ya. Ya. Jadi ibu berikan kesempatan pada kelompok 1. Silakan. Ayo semuanya maju. Ayo jangan jauh-jauh. Nah, dekat-dekat lah. Ya. Silakan. Kelompok 1. Perkenalkan, kami dari kelas 1. Kami akan mempresentasikan hasil dari kami. Saya Brian, Rizky, Musti Ayu, dan Rizky. Yang A dalam contoh fenomena di atas dan fenomena terkait serupa di sekitar informasi apa yang penting. Robot yang memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. Rumus masalah berdasarkan konsep informasi penting yang kalian peroleh. Kenapa robot bisa bergerak? Hipotesis untuk sementara seharusnya rumusan masalah yang dibuat. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Dari kelompok lain? Ayo, angkat tangan. Ayo. Dari kelompoknya Dea, ada yang memiliki tanggapan yang berbeda? Ya, begitu. Ya, oke. Ada yang memiliki tanggapan yang berbeda lagi? Oh ya, tidak. Jadi informasi penting yang didapatkan di sana, robot juga tidak bisa bereproduksi, begitu. Ya. Itu tanggapan dari Dika dan Dea dari kelompok lain. Adakah yang memiliki jawaban yang berbeda dari KPD yang sudah kalian jawab? Ada? Sama? Sama informasi rumusan masalah dan hipotesisnya apakah sama? Apakah berbeda? Ya, beda. Yang A tadi, coba diulang lagi. Robot yang memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup. Jadi robot yang memiliki ciri-ciri seperti makhluk hidup itu informasi penting yang didapatkan oleh kelompok 1. Kalau kelompok 3 apakah sama? Beda. Bagaimana? Karakteristik pada manusia. Karakteristiknya sama. Lalu rumusan masalahnya? Ya, pertanyaannya. Apakah semua ciri-ciri yang ada pada manusia terdapat pada robot? Ya, lalu jawaban sementara dari kelompok kalian bagaimana? Iya, beberapa karakteristik pada manusia ada pada robot seperti itu. Nah, sudah? Baik, jadi itu tanggapan dari kelompok lain. Jadi berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Nah, itu kan baru jawaban sementara dari kalian, ya. Sudah? Jadi sekarang silakan kalian amati dulu LKPD kalian. Sudah? Kita jawab yang nomor 2. Nomor 1 yang tabel dulu, ya. Dari kelompok 2 silakan.
humanoid. Ciri-ciri benda seperti bergerak, menumbuhkan dan berkembang, bernafas, berkembang biak, menumbuhkan nutrisi, kontak terhadap rasa. Orang hitam, ciri-ciri benda bergerak, mudah berkembang, bernafas, berkembang biak, menumbuhkan nutrisi. Helikopter hanya bergerak. Burung merak tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, menumbuhkan nutrisi, cepat terhadap rasa manusia. Stabilitas. Tas. Oke. Sudah? Sudah? Ada yang memiliki jawaban berbeda dari kelompok 2? Semua sama? Baik, kalau semua sama, jadi silakan berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Jadi tampilkan yang terbaik karena itu akan nilai kalian, ya. Bagi tugas juga dengan temannya. Sudah? Sudah siap kelompok 3? Silakan. Halo, selamat pagi teman-teman. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari hasil pengamatanmu, adakah benda-benda yang mempunyai ciri yang sama berdasarkan data? Ada, karena malu, orang hutan. Sedangkan helikopter, mobil, robot, dan bola hanya memiliki satu komponen ciri yang sama. Ada yang memiliki tanggapan berbeda dari kelompok lain? Ada? Sama? Kelompok 1 sama? Kelompok 2? Kelompok 4? Beda? Ada, karena kucing malu, orang hutan, dan burung merak memiliki komponen ciri-ciri makhluk hidup. Sedangkan helikopter, mobil, robot, dan bola hanya memiliki satu komponen ciri yang sama. Sudah. Ada tanggapan berbeda dari kelompok 4? Ya. Kelompok 5? Sama. Oke. Jadi kita aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan bagi kelompok 4. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok Yang lainnya tetap perhatikan ya. kami dari kelompok 4. Saya April, Ibu Febri, Indiria, Ini Studi, dan Ija. Dari 1 Januari robot humanoid yang mampu beradaptasi dan berinteraksi layaknya manusia apapun masih ini adalah hasil riset dari kelompok kami bahwa Karena robot humanoid yang dirancang oleh manusia tersebut tidak memiliki seluruh ciri makhluk hidup. Hanya dapat bergerak, namun terlihat seperti benda ini. Ya. Ada yang memiliki tanggapan yang berbeda? Sudah sama? Baik, kita aplaus untuk kelompok 4. Untuk kelompok 5, silakan. Kelompok yang terakhir tampil. Ditampilkan yang terbaik juga. Yuk. Suaranya harus dikeras lagi.
tampil ke depan, ya semua sudah memiliki jawaban yang berbeda-beda dan juga ada yang sama. Tapi kita perlu juga mengetahui apakah benar ataupun masih salah jawaban dari kalian. Nah, jadi Ibu akan memberikan penjelasan sedikit ya tentang apa yang kita bahas hari ini. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa yang kita bahas hari ini. Ya. Kalian sudah mengamati benda hidup dan juga benda tak hidup. Namun kalian sudah menganalisis yang mana sih termasuk benda hidup, yang mana juga termasuk benda tidak hidup. Benda hidup tersebut adalah adalah komponen yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti pertama, jadi memiliki kemampuan untuk bergerak, itu ciri yang pertama. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Yang keempat, menanggapi rangsangan dari lingkungannya, mengambil dan menggunakan energi, memiliki kemampuan bernafas, menghasilkan limbah atau ekskresi atau menghasilkan zat sisa, serta tubuh tersusun dari satu atau banyak sel. Apabila komponen benda hidup itu memiliki seluruh ciri ini, berarti dia termasuk makhluk hidup. Namun, apabila kalian tadi memperhatikan atau mengamati gambar yang tidak memiliki seluruh komponen ciri-ciri ini, berarti itu adalah termasuk komponen yang tidak hidup atau benda mati, ya. Nah, jadi tadi kita sudah mengamati robot. Memang robot itu dia sama seperti manusia, bisa bergerak, benar kan? Jadi tatapannya dan juga gerakan tangan dan kakinya pun seperti manusia, karena robot itu dibuat oleh manusia juga, ya kan? Nah, tetapi pada robot itu sendiri ada ciri makhluk hidup yang tidak dimiliki, benar kan? Jadi yang pertama seperti tadi, jadi Ibu balaskan lagi. Nah, robot memang bisa bergerak, tetapi apakah robot itu tumbuh dan berkembang? Tidak. Apakah robot bisa bereproduksi? Tidak. Apakah robot itu menanggapi rangsangan dari lingkungan luar? Kalau misalnya robot disentuh, apakah dia akan merasakan? Tidak. Tetapi kalau misalkan manusia yang membuat sudah memberikan atau menyeting robot untuk menanggapi, itu beda lagi ya. Nah, lalu robot apakah bernafas? Tidak. Apakah robot dia menghasilkan zat sisa? Apakah robot berkeringat? Tidak. Nah, apakah robot juga tersusun dari banyak sel? Tidak. Nah, maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa robot itu bukan makhluk hidup. Sudah terjawab, perhatikan ya. Nah, jadi di sini bisa simpulkan bahwa benda tak hidup memiliki beberapa karakteristik kehidupan, tetapi tidak memiliki semuanya. Perhatikan maksudnya. Lalu, sesuatu yang diklasifikasikan sebagai makhluk hidup harus memiliki semua karakteristik kehidupan. Sesuatu yang memiliki kehidupan disebut dengan organisme. Makanya kita manusia ini dinamakan organisme. Sudah paham? Baik, anak-anak. Jadi kita sudah melakukan diskusi dan juga presentasi. Sekarang silakan kalian duduk ke bangku masing-masing. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah melakukan diskusi, sudah menjawab LKPD dan juga mempresentasikan hasilnya, ya. Nah, jadi hari ini siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ayo. Oke, Ibu pilih Dika. Makhluk hidup tidak semua dimiliki oleh benda mati. Ya, bagus. Beri tepuk tangan. Ya, bagus. Beri tepuk tangan dulu.
memberikan proses. Jadi kita akan jawab sama-sama ya. Sudah? Silakan mulai. Silakan jawab aja dulu. Udah ya? Udah ya? Ya kita cepat. Udah. Tapi tetap dijawab. Udah kan ya? Udah. Karena ada 4 soal itu. Udah. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah nanti itu ibu akan nilai ya. Jadi sebelumnya ibu mau tanya dulu, ada yang benar semua nggak dari 4 soal tersebut? Siapa yang benar semua? Dika dan Brian. Yang lainnya? Ya, nggak apa. Nanti kita belajar lagi. Ya, kita akan bahas lagi. Jadi nanti kalian bisa pelajari kembali di rumah. Kalau misalkan kalian ada yang tidak dimengerti, dan ditanyakan lagi. Ya, baik. Untuk selanjutnya, nah, jadi kita akan merefleksi pembelajaran hari ini. Jadi bagaimana kesan kalian dalam belajar hari ini? Ya, kalian pilih yang mana? Menyenangkankah? Atau masih bingung? Atau membosankan? Atau mudah kalian mengerti? Ayo, siapa? Siapa yang mau mendeskripsikan? Wisnu? Enggak, kenapa? Menyenangkan? Menyenangkan. Atau masih membingungkan? Apakah membosankan? Tidak. Apakah mudah kalian mengerti? Iya. Jadi semoga pembelajaran hari ini dan juga nanti seterusnya itu adalah menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan juga mudah dimengerti. Ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut, jadi ibu akan memberikan tugas. Nah, kepada kalian, tugasnya itu adalah kalian mengamati. Jadi amatilah benda di sekitar rumah kalian, lalu analisis yang mana termasuk komponen benda hidup, yang mana termasuk komponen benda mati berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, jadi silakan dicatat dulu tugasnya.
pelajari dulu di rumah, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi nanti baca buku pakai IPA-nya ya. Untuk minggu depan baru kita bahas ya. Nah anak-anak, jadi terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan masukkan bukunya. Karena kalian sudah mengikuti pembelajaran itu dengan baik pada hari ini, silakan berikan applause untuk diri kalian sendiri. Nah, jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, jadi minta tolong Brian untuk berdoa kembali. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa di sana. Berdoa sisa. Terima kasih Brian ya. Nah, jadi silakan tutup pembelajaran pada hari ini dengan salam. Berdiri. Beri salam. Kembali lagi bertemu untuk melaksanakan coaching pasca observasi yang sudah kita lakukan kemarin ya observasinya. Sebelum melakukan coaching pasca observasi, saya ingin tahu gimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi. Jadi tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, jadi siswa sudah cukup ya antusias untuk mengikuti pembelajaran saya. Siswa sudah aktif ya, walaupun masih beberapa siswa saja. Tapi sudah mulai aktif pembelajaran di kelas. Oke, siswa saya juga melihat tadi sudah banyak siswa yang aktif ya dalam belajar, sudah merasa sudah aktif dan kreatif dalam menjawab pertanyaan yang dibutuhkan. Oke, jadi kemudian pertanyaannya bagaimana nih kesan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran? Ya, pesan saya kalau sebagai guru melihat siswa sudah aktif, terus ada beberapa yang sudah kreatif untuk menyampaikan ide-idenya, itu pasti sangat senang ya Bu. Jadi saya juga sangat antusias apalagi melihat perkembangan siswa. Saya juga melihat tadi sudah banyak yang excited, Ibu juga sudah merasa, saya lihat dari wajah Ibu sudah senang dalam mengajar karena siswanya senang juga. Iya. Nah, apakah proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Ya, jadi prosesnya tadi sudah sesuai dengan yang saya rencanakan, namun pasti ada saja kendala-kendala yang memang belum tercapai gitu Bu. Kira-kira kalau boleh tahu apa saja sih kendala yang Ibu hadapi ketika melaksanakan pembelajaran tadi? Ya, jadi kendala-kendalanya seperti ya masih ada siswa yang memang kurang aktif Bu ya. Jadi mereka tidak serius dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan ada beberapa siswa yang memang masih kurang konsentrasi lah Bu, jadi pecah fokusnya. Nah, kira-kira Bu Ina, apa yang akan Ibu lakukan misalnya selanjutnya agar siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan fokus dalam belajar? Baik. Baik. Jadi agar siswa itu lebih fokus lagi, mungkin saya akan meningkatkan pengelolaan kelas saya juga Bu ya. Jadi saya mengontrol siswa, bagi yang kurang aktif mungkin saya bisa tegur langsung untuk bisa fokus. Jadi nanti rencananya lebih banyak lagi Ada ya. pendekatan. Pendekatan dengan siswa. Selanjutnya Ibu, bisa nggak Ibu ceritakan hal apa saja yang sudah memuaskan bagi Ibu mengenai pembelajaran tadi seperti nama saya dua kebetulan saya dengan anak tadi saya Ya, jadi yang
yang pertama siswa sudah aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya utarakan. Lalu yang kedua, siswa juga sudah aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi inti itu, jadi pada saat pelaksanaan game juga siswa ya sudah bisa bekerja sama, berkolaborasi lah di sana mereka. Jadi kolaborasi juga ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Tina ya, jika diberi nilai antara nilai 1 sampai 10 kira-kira kegiatan pembelajaran atau pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi itu sudah ada di nomor berapa? Ya, kira-kira di nomor 8 lah ya. Sudah meningkat Bu ya? Iya. Dilihat dari pencapaian tujuan pembelajarannya sendiri. Nah, untuk rencana kedepannya Ibu, apa yang akan Ibu lakukan? Apakah hanya fokus di kelas itu saja atau mungkin Ibu akan melaksanakan pembelajaran seperti itu juga di kelas lain? Ya, jadi tidak cukup di satu kelas saja Ibu ya. Pasti saya juga gunakan di kelas-kelas lain agar saya tahu perkembangan antara kelas ini dengan kelas yang nomor 1 begitu Bu. Jadi akan melakukan cara kelanjutan di kelas lain, tidak Iya. fokus di kelas itu saja. Iya. Ya. Itu bagus sekali Bu. Kita bisa mengetahui ini gimana siswa di kelas lain. Nah, seperti itu Bu Tina, jadi terima kasih. Nanti kalau misalkan ada kendala lagi kita bisa berbicara lagi karena ini tidak cukup 1 kali 2 kali pertemuan saja. Kita bisa lanjutkan di pertemuan selanjutnya jika Ibu Tina menemukan kesalahan atau kendala bisa kita diskusikan sama-sama agar Bu Tina bisa menemukan solusi sama-sama. Dan saya harap kegiatan coaching atau proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan bisa Ibu kembangkan lagi, bisa Ibu lanjutkan lagi. Baik, terima kasih Bu ya.